Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tribun News yang insyaallah dirahmati makan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Shalawatullah alaihi. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menyempurnakan kehidupan seorang hamba dalam menghadapi kehidupan ini. Di antara kehidupan ini Allah menjadikan dua hal, dan satu di antara menjadikan penegasan buat kita. Allah mengatakan, "Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan bagi kalian ada kehidupan dan kematian. Di antara dua kehidupan dan kematian ada satu hal yang Allah akan menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Maka oleh karenanya suatu hidup yang baik dan bermanfaat itu manakala kita memanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk beramal saleh. Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, di mana tidak semua orang begitu senang untuk datangnya Ramadan. Mereka ingin memanfaatkan kehidupan mereka dengan sebaik-baiknya, karena tidak tahu apakah dengan Ramadan yang tahun ini, di tahun-tahun yang lalu masih bersama dengan sanak familinya, ataukah dengan tahun Ramadan yang ini seseorang dia akan tinggal sendiri saja. Tapi tidak lain dan tidak bukan, semua itu tidak lain hanyalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk Ramadan. Suatu ketika Nabi bercerita kepada para sahabatnya dan mengatakan, "Atakum Ramadan, syahrul mubarak, iftarada alaikum siyamahu." Allah telah menjadikan bagi kalian Ramadan datang di tengah-tengah kalian. Dengannya Allah mewajibkan bagi kalian untuk berpuasa. Fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di dalam bulan Ramadan ada satu malam yang Allah khususkan lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar atau 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Maka ketika kita saat ini menghadapi Ramadan, apa yang harus kita persiapkan untuk melakukan yang terbaik kepada tamu yang sangat agung ini? Tentunya yang pertama adalah takyinun niyatu litaubah, menguatkan niat untuk selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar supaya ketika kita datang menghadapi Ramadan, kondisi kita sudah berusaha semaksimal mungkin, dosa-dosa kita sudah bersih untuk menghadapi Ramadan tamu yang sangat agung. Yang kedua adalah mempersiapkan persiapan amalan apa yang terbaik yang harus kita persiapkan. Karena Ramadan identik dengan, ya Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinat minal huda wal furqan. Allah menjadikan Ramadan itu adalah sebagai bulan diturunkannya Al-Qur'an. Al-Qur'an ini sebagai petunjuk pada orang-orang yang beriman, yang membedakan mana yang hak, mana yang batil. Maka ketika Ramadan ini hendaklah kita mempersiapkan diri amalan yang paling terbaik selain kita berpuasa, selain kita salat malam atau salatul tarawih, maka perbanyaklah membaca Al-Quran. Karena Al-Quran dan puasa yang kita laksanakan akan memberikan syafaat pertolongan kepada kita pada hari kiamat. Nabi mengatakan, "As-siyam wal Quran yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah." Puasa dan Al-Quran itu akan memberikan syafaat pertolongan kepada seorang hamba pada hari kiamat. Pertama, Nabi mengatakan, "Yaqulu siyam ya Rabbi inni mana'tu at-ta'am wasyarab wasyahwat fashfi'ni ashfi'la." Ya Allah, sungguh aku telah mencegah hambamu dari makan dan minum dan meninggalkan sesuatu yang dilarang karenamu, maka berilah syafaat kepadanya. Yang kedua, Al-Quran mengatakan, "Ya Rabbi," wa qala Al-Quran, "Ya Rabbi inni mana'tuhu al-lail bitilawati." Sungguh aku telah mencegah hambamu dari tidur malam karena dia membacaku. Inilah amalan yang kita persiapkan ketika datang Ramadan selain berpuasa adalah Al-Quran. Al-Quran juga memberikan syafaat pertolongan pada hari kiamat, dan itulah amalan yang terbaik. Nabi mengatakan, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumul qiyamah syafi'an li ahli." Bacalah oleh kalian Al-Quran karena dia akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat pertolongan kepada kalian.
Yang ketiga adalah ketika kita datang Ramadan adalah mempersiapkan amalan kebaikan berbakti kepada kedua orang tua. Sebagaimana Nabi bercerita, suatu ketika Nabi berkhutbah di atas mimbar, ketika Nabi naik, setiap di tangga Nabi mengatakan amin. Sahabat mengatakan, apa sebab engkau mengatakan amin pada setiap langkah kaki yang kau naik di atas mimbar? Di antaranya adalah Nabi mengatakan, wail liman adraka Ramadan falihi abawaihi walam yabir bainahuma. Celakalah bagi orang yang ketika mendapat Ramadan dan dia masih bersama orang tuanya dan dia tidak berbuat baik. Inilah 3 amalan yang harus kita persiapkan ketika datang Ramadan. Berbuat baik pada kedua orang tua hal yang terbaik. Karena kita tidak tahu, mungkin Ramadan setelah kita laksanakan ini kita tidak akan berjumpa dengan Ramadan yang tahun akan lalu. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan buat kita semua kaum muslimin dan pemirsa Tribun News juga memberikan keberkahan. Setiap kita berhak untuk mendapatkan kebaikan di Ramadan sejauh mana kita mempersiapkan hal-hal yang terbaik ketika menghadapi Ramadan. Demikian, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah dan taufik kepada kita sehingga Ramadan menjadikan berkah buat kita ketika kita bersamanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.